Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya di channel Autobedal AJBMS. Nah, project pembahasan kali ini adalah pengetesan atau pengujian hasil dari penggantian busi dengan ujung elektroda yang panjang. Pada video saya sebelumnya, sobat bisa lihat perbedaannya di video saya yang ini. Oke, di video ini saya rekam pada tanggal 12 bulan September 2021. Saya mencoba menganalisa untuk mencari solusi bagaimana sih agar sobat semua yang masih kesulitan pada mesin gensetnya yang selalu sangat susah untuk dinyalakan, atau ketika saat akan menggunakan mesin genset 2 tak selalu menggunakan metode teknik pancingan. Bagi sobat yang belum lihat, bisa lihat videonya di sini. Oke, pembahasan kali ini saya akan tes mesin gensetnya, apakah susah menyala atau tidak sama sekali. Karena sudah saya diamkan selama 1 minggu, mulai dari tanggal 12 bulan September 2021 awal saya ganti busi yang ujung elektrodanya panjang. Oke, dan hari ini tanggal 19 September jam 7.01 pagi. Oke, saya akan coba hidupkan genset 2 tak ini setelah mengganti busi yang elektrodanya panjang. Apakah bermasalah, susah dihidupkan, atau lainnya? Oke, saya on kan dan saya coba middle atau stasioner maksud saya, ataupun langsam. Sudah on, saya pastikan. Maaf, kena kamera. Oke, sepertinya keadaan businya yang di dalam basah. Jadi akan saya coba buka businya dan keringkan. Oke sobat, busi terlalu lembab dan basah karena uap dari bahan bakar. Jadi akan saya coba keringkan apakah bisa langsung menyala. Dan lihat kondisi pada lubang busi sangat lembab dan basah. Jadi ini wajar pada mesin genset 2 tak ya, selama 1 minggu tidak digunakan. Jadi saat akan digunakan harus kita buka busi dan keringkan ujung businya. Oke sobat, saya rasa cukup dan akan saya coba tes lagi. Nah,
usahakan setelah kita bersihkan businya jangan lupa untuk dikompres agar uap-uap yang berada di dalam ruang silinder ini tidak terlalu lembab. Caranya seperti ini ya. Maaf. Caranya seperti ini ya. Kita tutup ujung lubang ini, kemudian kita engkol. Oke, saya rasa cukup. Oke, lanjut coba kita tes. Clear on, posisi middle. Oke sobat, ini adalah hasil dari penggantian busi dengan elektroda panjang. Nah, selama beberapa hari, 3 hari atau 2 hari ataupun seminggu, yang seperti yang saya uji kali ini, sebelum menghidupkan kita harus membuka busi atau cek businya basah atau tidak. Setelah itu, kalau basah, setelah itu keringkan dan pasang. Nah, untuk pengengkolan usahakan sekuat mungkin di awal ya, atau semaksimal tenaga agar putaran flywheel langsung responnya cepat untuk menghidupkan percikan apinya. Nah, tadi ada berapa engkolan? 3 engkolan yang saya alami ini. Jadi tidak perlu menggunakan teknik pancingan setelah mengganti elektroda panjang. Oke sobat, untuk masalah mesin genset susah hidup atau susah menyala, pastikan lagi keadaan businya dan harus benar-benar dicek ya, baik itu pengapiannya, kondisi businya, karena di video saya yang sebelumnya masalahnya pada busi. Mungkin memang sama-sama ada percikan api, tapi busi awal sebelumnya yang memang sudah terpasang di genset ini sudah melemah. Maka dari itu sobat juga harus punya busi cadangan. Oke, sekian pengujian selama 1 minggu. Selama 1 minggu didiamkan, dan untuk solusi saat akan menghidupkan kita harus membuka busi dan keringkan ujung kepala businya. Pasti dan saya yakinkan semua mesin genset itu ketika didiamkan atau tidak dipakai selama berhari-hari atau selama 1 minggu yang saya akan uji ini pasti basah ujungnya. Jadi sobat semua harus cek businya. Tapi sobat semua boleh coba tes hidup langsung. Nah, kalau tidak ada reaksi atau respon tanda-tanda kehidupan mesin, baiknya langsung cek busi, pasti basah dan keringkan. Oke, sekian saya Ilham. Sampai jumpa di project pembahasan berikutnya. Jangan lupa like-nya dan subscribe yang belum subscribe. Sampai jumpa di pembahasan project lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop dulu. Saya akan coba tes hidupkan lagi apakah masih bisa respon cepat.
kendala tadi, harus melakukan beberapa kali engkolan agar menyambar, karena posisi pada mesin genset ini tidak selalu dipakai. Nah, pasti kalau selalu dipakai, sambarannya pasti cepat karena kondisi mesin masih panas dan tidak lembab. Oke sobat, kesimpulan pada pembahasan pengujian busi dengan elektroda panjang dan didiamkan selama 1 minggu, ternyata harus ada yang kita perhatikan, yaitu kelembapan udara pada ruang silinder yang membuat busi basah dan sangat susah untuk dinyalakan. Nah, kelembapan di dalam ruang silinder ini tidak bisa kita kontrol secara karena memang murni uap dari bahan bakar itu sendiri. Nah, kontrol pertama secara manualnya kita harus hidupkan mesinnya setiap pagi hari, walau cuma sebentar. Dan kontrol kedua saat susah dihidupkan, buka busi dan lap sampai kering. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.